warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Marlina SHMH. Saya adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Profesor Dr. Hazairin. Saya lahir di Manak, Bengkulu Selatan pada tanggal 17 Maret 1988. Riwayat pendidikan saya, strata 1, saya lulusan program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Strata 2, saya lulusan program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Dan strata 3, saya lulusan program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jambi. Di Fakultas Hukum Universitas Profesor Dr. Hazairin, saya mengajar pada program studi strata 1 Hukum dan strata 2 Magister Hukum. Saat ini saya mengemban jabatan struktural sebagai Ketua Program Studi Hukum. Mata kuliah yang saya ampu pada program studi hukum yaitu mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Investasi, Hukum Ketenagakerjaan, dan Hukum Asuransi. Pada program Strata 2 Magister Hukum, saya mengemban mata kuliah Hukum Perusahaan. Tridharma perguruan tinggi di bidang pengabdian saya dilakukan dengan menjadi pembicara di masyarakat, menjadi mediator di pengadilan dan mediator di luar pengadilan dengan melibatkan mahasiswa agar mahasiswa mampu memahami dan mengetahui serta mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Untuk meningkatkan pengajaran, saya melakukan pelatihan profesional sesuai dengan bidang pengajaran. Yang mana pelatihan profesional yang saya lakukan itu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan saya untuk memberikan pengajaran kepada mahasiswa agar mahasiswa mampu untuk melakukan kegiatan sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan oleh program studi. Selain melakukan pelatihan profesional, saya juga melakukan pengembangan terhadap bahan ajar agar dapat menyesuaikan dengan rencana pembelajaran semester atau RPS, sehingga dapat mencapai apa yang menjadi capaian yang ingin dicapai oleh program studi. Pelatihan profesional yang saya lakukan yaitu dengan pelatihan mediasi, itu diharapkan mahasiswa mampu untuk mengetahui dan mampu menganalisa permasalahan yang ada di masyarakat dan mampu menyelesaikan permasalahan melalui jalur non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa, yang mana alternatif penyelesaian sengketa merupakan bagian dari mata kuliah, merupakan subbagian dari salah satu materi yang masuk dalam perkuliahan. Penyelesaian sengketa ini merupakan bagian yang sangat penting. Ini merupakan praktek bagi mahasiswa agar mengetahui bagaimana cara beracara, bagaimana cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Saya juga aktif menghadiri pertemuan ilmiah seperti konferensi hukum ketenagakerjaan, serta saat ini saya bergabung menjadi pengurus di P3HKI yang merupakan organisasi bagi pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan, yang mana tujuan dari kolaborasi saya atau bergabungnya saya dengan organisasi bidang hukum ketenagakerjaan itu bisa mengembangkan ilmu hukum ketenagakerjaan yang akan menjadi bahan dasar untuk penelitian saya dan bahan untuk saya memberikan materi perkuliahan kepada mahasiswa. Saya juga menyusun bahan ajar berupa buku yang berjudul Urgensi Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Kerja Profesional untuk Mewujudkan Keadilan. Buku ini merupakan bahan ajar untuk mata kuliah hukum ketenagakerjaan. Dan buku ini juga sebagai upaya saya untuk mengembangkan materi dalam mata kuliah hukum ketenagakerjaan. Untuk video pengajaran, saya akan menampilkan video mengenai mata kuliah hukum ketenagakerjaan sesuai dengan bidang kepakaran saya. Ditempuh di semester 2 dengan 2 SKS. Capaian pembelajaran mata kuliah hukum ketenagakerjaan adalah diharapkan mahasiswa mampu mengeneralisasi konsep-konsep teoritis, norma, prinsip, asas, dan sumber hukum yang berkembang di masyarakat dan mampu
mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan hukum ketenagakerjaan yang ada dan relevan saat ini. Mahasiswa juga diharapkan mampu merumuskan pendapat hukum dalam menyelesaikan masalah hukum ketenagakerjaan yang ada dengan menggunakan metode penelitian hukum, mengkaji permasalahan dengan mencari fakta hukum, dikaji dengan teori hukum dan norma hukum yang ada. Yang kedepannya diharapkan mahasiswa mampu menghasilkan karya ilmiah terkait dengan penyelesaian permasalahan hukum ketenagakerjaan di masyarakat. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah dengan metode dosen memaparkan materi dengan cara berceramah dan membentuk kelompok kecil untuk berdiskusi dan menganalisa permasalahan, serta praktek yang dilakukan terkait bagaimana cara penyelesaian sengketa hubungan industrial. Media pembelajaran dilakukan dengan menyiapkan PPT, textbook yang sudah disampaikan di saat awal perkuliahan sebagai bahan ajar, dan e-learning Dispada yang sudah disiapkan oleh Universitas Profesor Dr. Hazairin, dan case study terkait permasalahan yang ada di masyarakat. Interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa di dalam perkuliahan yaitu dengan bertanya dan presentasi serta berdiskusi dengan mahasiswa, serta interaksi di luar perkuliahan dilakukan melalui WA dan email terkait perkuliahan. Sistem evaluasi pada mata kuliah yaitu dengan kehadiran 10%, tugas dan kuis sebesar 20%, UTS 25%, praktikum 20%, dan UAS 35%. Selanjutnya saya akan menampilkan video pengajaran saya pada mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan pada sesi penyelesaian sengketa hubungan industrial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan, dan pada sesi ini kita akan membahas mengenai penyelesaian sengketa hubungan industrial. Materi penyelesaian sengketa hubungan industrial ini diharapkan nanti mahasiswa bisa memahami bagaimana proses penyelesaian perselisihan sengketa bidang hubungan kerja atau hubungan industrial. Jadi diharapkan mahasiswa bisa aktif dan ikut berpartisipasi sehingga memahami bagaimana cara penyelesaian sengketa hubungan industrial. Sengketa hubungan industrial ini merupakan proses yang sangat penting untuk mencapai keadilan dan kedamaian di dunia kerja. Tujuannya yaitu untuk mencari solusi atas perbedaan pendapat atau perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja. Di Indonesia terdapat berbagai jalur penyelesaian sengketa hubungan industrial yang dapat ditempuh mulai dari perundingan bipartit hingga pengadilan hubungan industrial. Setiap jalur itu memiliki karakteristik tersendiri. Jadi antara jalur perundingan bipartit dan yang lainnya itu pasti ada ciri khasnya, sehingga akan ada pembedanya. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang perlu dipahami oleh semua pihak. Jadi ini yang harus kita pelajari dalam sesi perkuliahan penyelesaian sengketa hubungan industrial pada mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan ini. Oke, penyelesaian hubungan industrial
jalur perundingan bipartit, yang mana perundingan bipartit itu melakukan musyawarah langsung, ada negosiasi secara langsung antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja. Tahapan perundingan bipartit ini adalah langkah awal setiap terjadi perselisihan atau sengketa dalam hubungan industrial. Nah, tahap selanjutnya, apabila perundingan bipartit ini gagal, ada dua tahap lagi yang bisa ditempuh, yaitu tahap mediasi dan konsiliasi. Yang mana kedua tahap ini, kedua proses atau jalur penyelesaian sengketa ini melibatkan pihak ketiga yang netral. Jadi kalau perundingan bipartit tadi hanya pengusaha dan pekerja saja, pada perundingan atau pada penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dan konsiliasi ini ada pihak ketiga. Namun pihak ketiga itu adalah pihak ketiga yang netral. Selanjutnya, selain melalui proses mediasi dan konsiliasi, ada juga yang dikenal dengan istilah arbitrase. Proses penyelesaian sengketa atau hubungan industri, perselisihan hubungan industrial melalui jalur arbitrase. Yang mana pada penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase ini putusannya bersifat final dan mengikat dari arbiter kepada para pihak. Yang terakhir adalah pengadilan hubungan industrial. Nah, pengadilan hubungan industrial ini adalah jalur terakhir jika semua jalur sudah ditempuh tetapi tidak menemukan titik temu, atau setelah semua jalur non-litigasi, jalur alternatif penyelesaian sengketa itu sudah ditempuh namun tidak mencapai kesepakatan, maka jalur pengadilan hubungan industrial ini bisa ditempuh. Bipartit ini merupakan fondasi penyelesaian sengketa karena bipartit ini langsung mempertemukan antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerjanya tanpa perantara. Putusan dari pengusaha atau pengusahanya langsung akan dipertemukan dengan putusan atau pekerjanya langsung dari serikat pekerja. Perundingan bipartit ini dimulai sejak muncul perselisihan. Jadi kalau perselisihannya muncul saat ini perundingan bipartit saat ini juga bisa dilaksanakan. Tidak perlu menunggu waktu tertentu untuk melakukan perundingan bipartit. Jadi perundingan bipartit harus dilakukan segera dan dapat dilakukan kapan saja. Bisa berupa perbedaan interpretasi peraturan yang ada, penafsirannya itu bisa berbeda antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja. Ini pun bisa diselesaikan melalui bipartit, dan masalah upah, kondisi kerja, hingga PHK semuanya bisa diselesaikan melalui perundingan bipartit. Kenapa bipartit ini diutamakan? Merupakan fondasi penyelesaian sengketa. Nah, batas waktu untuk undang-undang ini menetapkan bahwa perundingan bipartit harus diselesaikan dalam waktu 30 hari kerja. Terhitung saat pertama kali perundingan itu dilakukan. Misalnya perundingan itu dilakukan hari ini. Dari hari ini sampai 30 hari ke depan itu terhitung harus proses penyelesaian sengketa melalui bipartit atau perundingan bipartit ini harus selesai. Jadi tidak berlarut-larut, tidak harus menunggu bulan depan dan lain-lain. Dalam 30 hari kerja perundingan bipartit ini sudah bisa selesai. Nah, pencatatan perselisihan apabila terjadi kesepakatan, perjanjian bersama itu bisa didaftarkan ke PHI, Pengadilan Hubungan Industrial. Jadi di sini Pengadilan Hubungan Industrial itu hanya untuk mendaftarkan saja. Sudah terjadi kesepakatan antara para pihak yang
mencapai kesepakatan apa dituangkan di dalam kontrak atau perjanjian kerja bersama dan didaftarkan di PHI. Jika gagal, maka itu perselisihan dicatatkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat untuk tahap selanjutnya. Ya, kalau memang bipatrit yang tadi negosiasi sudah terjadi kesepakatan, yang tadi sudah terjadi perundingan, sudah ada kesepakatan bersama atau perjanjian kerja bersama, tetapi ada kegagalan di situ, maka karena sudah didaftarkan di PHI, sudah tercatat, dapat kita ajukan lagi ke Dinas Ketenagakerjaan. Ini loh, kami sudah membuat perjanjian kerja bersama, sudah terjadi kesepakatan, tetapi kesepakatan ini tidak terpenuhi. Maka boleh dilakukan proses selanjutnya. Proses selanjutnya dipilih tetap non litigasi, yaitu tadi bisa memilih mediasi atau konsiliasi. Mengapa perundingan bipatrit penting? Ini yang pertama untuk pencegahan konflik, karena perundingan bipatrit itu dilakukan segera. Jadi kalau hari ini terjadi, detik ini terjadi, langsung dilakukan perundingan bipatrit sehingga konflik yang ada itu bisa segera teratasi. Selanjutnya untuk efisiensi, karena perundingan bipatrit itu 30 hari kerja sudah selesai, waktunya sangat singkat sehingga lebih efisien. Menjaga hubungan baik dalam dunia kerja, hubungan baik antara pekerja dan pengusaha itu sangat diperlukan untuk harmonisasi. Jadi dengan perundingan bipatrit, hubungan baik itu masih akan terjaga apabila dapat disepakati win-win solution atau solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap mediasi. Nah, mediasi ini dilakukan kapan? Setelah perundingan bipatrit itu dinyatakan gagal, maka kita melakukan mediasi. Yang mana mediasi ini merupakan jembatan penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga. Proses mediasi, mediator yang ditunjuk itu menengahi, memfasilitasi komunikasi, menggali informasi dari kedua belah pihak dan memahami akar permasalahan dari perselisihan tersebut. Jadi sudah ada pihak penengah di situ. Kalau di perundingan bipatrit hanya dua pihak, kedua belah pihak. Kalau di mediasi sudah ada pihak penengah. Tetap di dalam mediasi itu harus ada anjuran tertulis. Nah, mediator memberikan anjuran tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang dapat diterima atau ditolak oleh para pihak dalam kurun waktu 10 hari saja. 10 hari kerja memang lebih singkat dibanding perundingan bipatrit, tapi proses untuk sampai ke mediasi setelah melalui perundingan bipatrit. Bipatrit itu wajib dilakukan. Setelah gagal baru boleh menempuh prosedur atau proses penyelesaian sengketa. Yang pertama itu merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Yang kedua, netralitas mediator. Jadi mediator tidak boleh memihak satu pihak satu maupun pihak dua, baik pengusaha maupun pekerja. Mediator ada di posisi tengah. Selanjutnya fleksibilitas. Mediasi bisa dilakukan kapan saja. Jadi tidak menyita waktu, tidak menyita pekerjaan. Jadi untuk dunia bisnis sangat gampang untuk diterapkan. Selanjutnya menjaga hubungan. Karena alternatif penyelesaian sengketa ini menjaga hubungan sama dengan bipatrit, tetap win-win solution yang diharapkan. Tetap keuntungan para pihak, jadi tidak memihak salah satu pihak. Kedua pihak diuntungkan dengan solusi yang diberikan pada saat proses mediasi. Nah, selanjutnya adalah tahapan konsiliasi.
swasta. Nah, syarat awal tetap harus kegagalan bipatrit. Jadi bipatritnya harus gagal dulu, perundingan bipatrit gagal dalam 30 hari kerja, dan perselisihan telah dicatatkan di Dinas Ketenagakerjaan setempat, baru bisa memilih mau mediasi atau konsiliasi. Pemilihan konsiliator ini harus pihak swasta, tidak boleh pemerintah. Dipilih oleh kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga berbeda dengan pemerintah. Kalau mediator itu bisa pemerintah, kalau konsiliator itu harus pihak swasta. Jadi banyak yang beranggapan kalau karena pihak swasta yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, netralitasnya lebih terjaga. Nah, tugas konsiliator di sini menengahi, memfasilitasi komunikasi, menggali informasi, dan lebih aktif memberikan pendapat dalam menyelesaikan permasalahan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita harus mempelajari dulu perundingan bipatrit, mediasi, dan silakan, Akbar. Proses itu sama-sama dengan panduan pihak ketiga itu netral. Yang dimana yang saya ingin tanyakan yaitu apa yang membedakan antara proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan konsiliasi. Terima kasih. Konsiliasi dan mediasi. Memang konsiliasi dan mediasi itu sama-sama menggunakan pihak ketiga. Yang pertama, konsiliator. Konsiliator ini adalah pihak swasta, tidak boleh pemerintah. Kalau mediator ini bisa PNS atau pemerintah dan bisa pihak swasta. Pihak swasta adalah mediator profesional. Jadi kita bisa menunjuk pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan atau mediatornya, dan bisa juga menunjuk mediator profesional dari pihak swasta. Selanjutnya, konsiliasi ini dipilih langsung oleh pihak yang bersengketa. Jadi langsung pihak yang bersengketa menunjuk konsiliatornya siapa. Nah, kalau di mediasi biasanya ditunjuk oleh Dinas Ketenagakerjaan. Namun tidak menutup kemungkinan kalau para pihak menginginkan mediator profesional itu bisa menunjuk sendiri. Selanjutnya, di konsiliasi itu konsiliatornya lebih aktif memberikan pendapat, memberikan masukan, anjuran, itu konsiliatornya lebih aktif. Kalau di mediasi, mediator itu pasif, hanya berpendapat atau hanya memfasilitasi terlaksananya mediasi, dan pendapatnya kalau diminta oleh para pihak untuk memberikan pendapat, mediator baru boleh berbicara atau memberikan pendapat. Kalau pada konsiliator tanpa diminta, konsiliator itu aktif. Pendapat konsiliator memang diinginkan dan harus keluar. Kalau pada mediasi, mediasi adalah pihak netral yang pasif. Tetapi di saat diminta pendapat, boleh untuk memberikan pendapat. Selanjutnya, konsiliasi ini hanya menangani perselisihan kepentingan PHK antar serikat pekerja. Jadi terbatas sekali. Sedangkan mediasi melalui mediator itu bisa menangani semua perselisihan hubungan industrial. Prosedurnya kalau konsiliasi lebih fleksibel sesuai kesepakatan para pihak, kalau mediasi prosedurnya sudah terstandarisasi. Jadi tidak bisa lagi kita mau menentukan sendiri prosedurnya pada tahapan mediasi. Kalau pada tahapan konsiliasi fleksibel, sesuai para pihak maunya seperti apa, anjuran dari konsiliatornya seperti apa, silakan. Kalau di mediasi standarnya sudah ada.
para pihak tidak bisa menentukan maunya bagaimana, dan mediator pun tidak bisa mengarahkan seperti apa. Semuanya sudah sesuai dengan standar. Meskipun ada perbedaan antara mediasi dan konsiliasi, tetapi kedua tahapan ini atau kedua jalur penyelesaian sengketa ini sama-sama menggunakan pihak ketiga yang netral, yang mana tujuannya untuk keharmonisan di dunia kerja. Baik mediasi maupun konsiliasi, tujuannya semuanya untuk keadilan, win-win solution untuk para pihak, keharmonisan kerja, kesamaannya di sana. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke arbitrase. Jadi, kita masuk ke tahap penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Ini biasanya tertuang di dalam kontrak. Kalau perjanjiannya perusahaan-perusahaan yang skalanya internasional, biasanya klausul arbitrase ini dituangkan di dalam kontrak. Karena putusan dalam penyelesaian sengketa arbitrase ini bersifat final dan mengikat. Jadi hampir sama dengan putusan dari pengadilan, sudah bisa dieksekusi langsung. Kalau tadi pada tahapan konsiliasi dan mediasi itu putusannya tidak mengikat, pada tahapan arbitrase putusannya itu final dan mengikat. Nah, arbiter yang terpilih itu juga dipilih oleh para pihak. Tetapi orang yang dipilih sebagai arbiter adalah orang yang memiliki keahlian di bidang arbitrase, yang memiliki kepakaran di bidangnya, dan harus ada kesepakatan tertulis oleh kedua belah pihak tentang persetujuan arbiter tersebut. Nah, arbitrase ini para pihak menyelesaikan penyelesaian sengketa ini diserahkan kepada satu orang arbiter yang dipilih dan disepakati bersama. Jadi tidak boleh salah satu pihak aja yang menunjuk arbiter, itu harus ada kesepakatan bersama secara tertulis untuk menyatakan arbiter mana yang dipilih. Dan putusan arbiter ini bersifat final dan mengikat, serta dapat dimintakan penetapan eksekusi ke pengadilan hubungan industrial. Jadi kalau sudah ada putusan lagi, sudah cukup jelas. Oke, saya akhiri mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan dengan subtema hari ini mengenai penyelesaian sengketa hubungan industrial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.